Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bailewi Herawati, Guru Kimia MAN 1 Lombok Timur. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk praktikum kimia lagi mengenai cara membedakan reaksi redoks spontan dan tidak spontan. Untuk percobaan kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan. Di sini ada ZnSO4, kemudian ada CuSO4, logam tembaga, logam seng, dan wadah. Selanjutnya langkah kerjanya adalah yang pertama kita akan tuangkan ZnSO4 ke dalam wadah. Lalu selanjutnya kita akan tuangkan larutan CuSO4. Bisa kalian perhatikan di sini warna larutan CuSO4 berwarna biru, sedangkan ZnSO4 warnanya bening. Lalu selanjutnya ke dalam larutan ZnSO4 saya akan masukkan tembaga. Kemudian ke dalam larutan CuSO4 saya akan masukkan seng. Lalu kita akan tunggu beberapa saat. Baik, setelah beberapa saat kita akan lihat hasil dari percobaan kita. Baik, bisa kita lihat di sini. Nah, ini logam seng yang kita celupkan ke dalam larutan CuSO4. Ini sudah terlihat ada perubahan. Nah, di sini logam sengnya terlihat terlapisi dengan Cu. Karena di sini sudah terjadi reaksi redoks spontan di mana Zn ini melepaskan elektron yang kemudian diterima oleh ion Cu2+. Lalu ion Cu2+ mengalami reaksi reduksi menghasilkan endapan Cu atau padatan Cu yang kemudian melapisi logam Zn. Sekarang kita akan lihat logam Cu yang kita celupkan ke dalam larutan ZnSO4. Nah, bisa kita lihat di sini tidak terjadi reaksi, tidak ada pelapisan ataupun tidak ada endapan di dalam wadah. Nah, ini berarti tidak terjadi reaksi antara logam tembaga dengan ZnSO4. Jadi hal ini bisa terjadi karena Cu tidak cukup reaktif untuk bereaksi dengan ion Zn2+ yang ada di dalam larutan ZnSO4. Sehingga di sini tidak terjadi reaksi redoks. Nah, inilah yang dinamakan ini reaksi redoks spontan. Sedangkan ini tidak terjadi reaksi redoks. Lalu, bagaimana caranya agar reaksi ini bisa menjadi reaksi redoks? Maka, kita bisa lakukan dengan cara elektrolisis. Nah, sekarang kita akan coba membuat reaksi redoks dari
larutan ZnSO4 dengan elektroda tembaga. Kalau tadi ini tidak terjadi reaksi, nah sekarang kita akan coba dengan cara elektrolisis apakah bisa terjadi reaksi redoks atau tidak. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan di sini, tentu saja kita akan menggunakan ZnSO4 sebagai larutan elektrolit. Kemudian kita akan gunakan tembaga sebagai elektrodanya. Kemudian di sini ada baterai sebagai sumber listrik. Kemudian di sini saya menggunakan tabung U. Baik, selanjutnya langkah kerjanya kita akan tuangkan ZnSO4 ke dalam tabung U. Selanjutnya kita hubungkan logam tembaga dengan jepit buaya dan kabel di sini seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam tabung U. Selanjutnya kita hubungkan dengan sumber listrik. Jadi ini kita hubungkan dengan elektroda negatif atau katoda, baru kemudian kita hubungkan dengan anoda atau elektroda positif. Baik, kita akan tunggu beberapa saat. Baik, sekarang kita akan lihat hasilnya. Setelah beberapa lama kita melakukan elektrolisis. Bisa kita lihat di sini sudah terjadi perubahan. Tembaganya sudah tidak terlihat lagi. Sekarang sudah terlihat seperti seng, karena seluruh permukaan tembaga di sini sudah terlapisi oleh seng. Kemudian di bagian yang lain kita lihat di sini tembaganya terlihat lebih tipis dari sebelum dilakukan elektrolisis. Ini dikarenakan logam tembaga mengalami reaksi oksidasi, melepaskan 2 elektron, kemudian menggantikan posisi ion Zn2+ yang ada di dalam larutan, sehingga larutan yang berada di anoda itu menjadi larutan CuSO4. Nah, ini bisa terlihat dari warna larutan yang ada di anoda. Larutannya lebih berwarna biru dibandingkan dengan yang ada di katoda. Artinya di sini di anoda sudah terbentuk larutan CuSO4. Demikian praktikum kita kali ini. Nah, sekarang kalian jadi lebih tahu kan apa yang dimaksud dengan reaksi redoks spontan dan tidak spontan, dan bagaimana caranya mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu pada video praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.